Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Rahmat Septiawan. Pada video kali ini, kita akan membahas norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah materi bab 2, kelas 7, sekolah menengah pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan macam-macam norma. Baik, sebelum kita masuk ke pengertian, ini ada contoh pelanggaran norma. Ada seorang pria yang membuang sampah sembarangan. Ini jelas adalah pelanggaran peraturan kebersihan ya. Seharusnya orang ini membuang sampah pada tempat sampah. Ini malah di pinggir jalan. Yang kedua, wah ini ada seorang pria lagi. Beliau pipis di tengah jalan tol. Wah, ini juga pelanggaran ya, pelanggaran peraturan. Mungkin bukan peraturan jalan tol, tapi mungkin aturan-aturan di masyarakat. Ini aturan malu ya kalau terjadi seperti ini. Tidak elok begitu. Dan yang ketiga, wah ini ada gambar orang mencuri dompet. Ini juga melanggar aturan, melanggar norma, aturan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini nanti bisa dihukum kurungan begitu. Nah, yang terakhir gambar tiga tiga pelajar ya yang menaiki motor dengan tidak sewajarnya dan melanggar aturan berlalu lintas, melanggar norma hukum. Yang pertama, mereka tidak memakai helm. Kemudian mereka bonceng 3, seharusnya kan cuma bonceng 2. Kemudian mereka kecil-kecil pasti belum memiliki surat izin mengemudi. Dan ini malah ada yang berhadapan begini. Ini membahayakan dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Itu adalah gambar-gambar tentang pelanggaran-pelanggaran norma atau aturan. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah pengertian norma, macam-macam norma, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Yang pertama, pengertian norma. Norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku yang berisi yang pertama perintah, kemudian anjuran, kemudian larangan, gitu ya. Jadi norma adalah pedoman bertingkah laku. Contohnya tadi ada perintah, jangan buang sampah di sini. Itu perintah. Itu larangan ya. Kalau perintah, kalau mengendarai sepeda motor harus memakai helm. Itu perintah. Kalau anjuran, sebaiknya jangan pipis sembarangan. Apalagi di tengah jalan tol tadi ya. Jadi, norma itu adalah aturan atau pedoman bertingkah laku. Gambar-gambar yang kita lihat tadi itu melanggar norma semuanya. Karena melanggar apa yang diperintahkan, melanggar apa yang dilarang. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh ke fungsi norma. Norma berfungsi untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma ini kalau semua orang melakukannya,
dengan tertib, maka pasti terjadi keteraturan dan ketertiban. Di jalan raya tidak akan semrawut kalau semua orang itu taat terhadap peraturan. Misalnya saat lampu merah harus berhenti, lampu hijau jalan. Kemudian kalau ada garis yang tidak putus tidak boleh menyalip dan lain sebagainya. Itu akan terjadi keteraturan di masyarakat. Nah, contoh-contoh norma. Yang pertama, norma agama. Definisi norma agama yaitu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Norma agama ini aturan dari Tuhan yang disampaikan oleh utusannya melalui kitab suci, melalui mimpi, gitu-gitu ya. Contohnya ibadah. Ibadah adalah pelaksanaan norma agama. Tidak berjudi, tidak mabuk, suka berbuat baik. Itu adalah contoh-contoh norma agama. Bagaimana jika melanggar? Kalau melanggar norma agama, seperti tidak ibadah, suka berbuat tercela, itu maka akan mendapat sanksi yang berupa dosa. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan setelah meninggal dunia. Bisa masuk neraka, bisa bereinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih buruk, begitu. Itu adalah sanksi norma agama, tidak sekarang. Kalau sekarang namanya karma gitu ya. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Definisinya, aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Jadi norma kesusilaan itu datangnya dari hati nurani manusia. Contohnya, berlaku jujur, bertindak adil, menghargai orang lain. Misalnya, kita minta orang tua uang untuk membeli buku, tapi uangnya malah diberikan voucher game. Itu kita tidak jujur ya. Nanti kita akan merasa bersalah. Nah, itu sudah merupakan norma kesusilaan. Kita dikasih uang oleh orang tua, tapi adik tidak dikasih. Kita tidak bertindak adil. Nanti kita akan menimbulkan rasa bersalah. Itu adalah contoh sanksi dari norma kesusilaan. Memang ya sanksinya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Merasa malu, bersalah, menyesal, itu adalah sanksi norma kesusilaan. Jadi tidak tegas. Kalau sudah terlalu banyak berbuat tidak jujur, maka ya tidak merasa bersalah karena sudah terbiasa. Itu norma kesusilaannya udah hilang di dalam hatinya. Berikutnya, norma kesopanan. Definisinya, norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari. Jadi norma kesopanan ini berasal dari interaksi manusia. Kalian dengan tetangga kalian berinteraksi, nanti muncullah sesuatu aturan yang tidak tertulis. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua. Tidak boleh meludah sembarangan. Itu adalah contoh norma kesopanan. Tapi norma kesopanan ini tidak universal.
tidak berlaku di seluruh dunia karena interaksi orangnya juga terbatas. Hanya di sekelompok itu akan muncul satu norma kesopanan. Di kelompok lain, di belahan dunia lain, mungkin tidak akan muncul norma kesopanan seperti itu. Misalnya, aturan memakai baju. Mungkin kalau di masyarakat timur, baju harus sopan, harus tertutup. Itu dianggap sopan gitu ya. Kalau di masyarakat barat misalnya, kalau memakai baju yang terbuka, nggak apa-apa, itu tetap sopan, itu adalah kebebasan berekspresi. Kalau di sini ada orang yang memakai bikini misalnya, itu pasti dianggap tidak sopan. Kalau di Amerika misalnya, kalau memakai bikini dianggap sopan misalnya gitu. Sanksinya, jika melanggar norma kesopanan, sanksinya yang memberikan adalah masyarakat itu sendiri. Bisa celaan, cemoohan, digunjing, dikucilkan dari pergaulan. Misalnya di suatu kampung ada kerja bakti, kemudian kalian tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, maka kalian bisa dapat sanksi sosial berupa diomongin, dia nggak ikut kerja bakti loh, misalnya gitu. Nggak usah dekat-dekat sama dia, dia antisosial, misalnya gitu. Itu beda-beda di setiap tempat, karena interaksinya juga beda-beda. Kemudian norma hukum. Definisinya, norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh negara. Contohnya, tertib berlalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencuri, membunuh, merampok. Jadi segala peraturan yang dibuat negara namanya adalah norma hukum. Sanksi dari norma hukum ini jelas ya, tegas, nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Bisa berupa denda atau kurungan penjara. Misalnya kamu merusak fasilitas umum bisa didenda. Misalnya kamu mencuri bisa dikurung dalam penjara. Tujuan dari norma hukum yang pertama, mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Kemudian memberi jaminan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat. Kemudian mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Kemudian melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kemudian menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Kemudian sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Itu adalah norma hukum, tujuan dari norma hukum. Sekian dari Pak Rahmat. Apakah ada yang ditanyakan? Bisa tulis di komentar di bawah kalau ada yang ditanyakan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video norma dalam kehidupan sehari-hari, cukup sekian. Kita lanjut ke video berikutnya. Bye-bye.